Pelaku penyekapan wanita di Bandung masih buron. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bahkan menggelar sayembara 250 juta rupiah bagi warga yang berhasil menemukan pelaku penyekapan sadis ini. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan kekasihnya di Bandung hingga saat ini belum ditemukan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi membuka sayembara bagi warga yang bisa menemukan Taufik Hidayat akan memberikan hadiah. Deddy Mulyadi geram dengan tindakan Taufik Hidayat yang menyekap dan menyiksa korban di sebuah indekos selama 3 tahun. Saya juga memberikan ruang bagi warga dimanapun berada untuk berpartisipasi mencarinya. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan. Deddy Mulyadi meminta polisi bergerak cepat untuk menangkap pelaku agar dapat memberikan rasa aman bagi warga Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung membentuk tim khusus untuk penanganan kesehatan bagi korban penyekapan dan penganiayaan. Saat ini korban yang berinisial YTT dalam kondisi berangsur membaik. Korban penyekapan dan penyiksaan berinisial YTT masih dalam proses perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Korban yang masih berusia 29 tahun tersebut masih dalam pemantauan khusus. RSHS Bandung pun membentuk tim khusus untuk penanganan kesehatan terhadap korban. Medis, alhamdulillah kami membuat tim untuk kesehatan. Terus saat ini juga sudah jauh lebih baik. Mudah-mudahan cepat pulih, dan juga yang pasti RSHS di bawah Kementerian Kesehatan kami semaksimal mungkin untuk pengobatan pasien tersebut. Pak, secara medis sendiri itu luka-lukanya akibat apa aja sih Pak? Saya mungkin nanti karena memang itu di bagian dokter penanggung jawab pasien, mungkin nanti akan lebih lanjut kita kasih tahu. Berarti udah berapa kali dioperasi Pak? Belum dioperasi, pemulihan. Saat ini korban belum dalam tahap operasi dikarenakan masih dalam proses pemulihan terlebih dahulu. Seperti diketahui, korban YTT disekap dan dianiaya oleh pacarnya selama 3 tahun di sebuah kontrakan di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban mengalami luka parah di bagian wajah dan kepala. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Ratia menceritakan pengalamannya saat menjenguk korban di rumah sakit. Dirinya menegaskan pelaku harusnya dihukum seberat-beratnya. Jadi saya sudah menanyakan kepada pihak keluarga dan saya kira pihak keluarga angkat tangan karena biaya tentu akan sangat besar gitu, karena dari yang saya lihat kondisinya kemarin operasi sudah dilakukan tapi hanya bisa bertahap karena ini minor sekali ya. Jadi dari mulai kepalanya bernanah, ada belatungnya, kemudian matanya buta, kemudian mulutnya digunting, kemudian badannya penuh dengan bekas sudutan rokok, kemudian ada bekas bacokan dan lain sebagainya. Itu tentu prosesnya sangat panjang. Dan saya juga agak sedikit menahan diri untuk banyak bertanya begitu, meskipun beliau nampaknya mengenal saya begitu. Jadi beliau ingin banyak menyampaikan sesuatu, tapi pada akhirnya beliau hanya mengatakan, "Ibu, saya ingin bisa melihat lagi," begitu. Nah, tapi tadi yang saya lihat secara langsung, ini nampaknya proses penyembuhan tidak akan sebentar begitu. Karena ketika dilakukan satu operasi, maka operasi lain tentu akan menunggu. Jadi ini akan sangat panjang sekali. Nah, saya saya memohon bantuan kepada semua pihak, khususnya terima kasih banyak kepada RSHS yang sudah mendampingi dengan luar biasa ya. Termasuk juga secara psikis begitu. Karena saya melihat kondisi yang paling harus disembuhkan pertama kali adalah terkait dengan psikisnya. Bayangkan 3 tahun dia berada di dalam cengkeraman predator yang dia tidak mampu untuk keluar dari sana begitu. Tapi kemudian pada akhirnya dia keluar, ini pasti dia mengalami situasi yang sangat berat. Oleh karenanya mudah-mudahan juga pendampingan dari pihak
psikolog begitu atau mungkin juga psikiater kalau bila itu diperlukan. Saya kira ini yang paling penting adalah untuk menyembuhkan bagaimana luka batinnya dulu gitu. Juga mendengar dari Pak Hotman Paris dan lain sebagainya juga punya keinginan untuk membantu. Saya kira terima kasih banyak karena ini warga kami ya yang tentu harus dibantu begitu. Tapi yang paling penting tentu yang kami inginkan adalah hukuman yang seberat-beratnya. Luka ini saya tidak yakin bisa hilang 100%. Dan ini harus menjadi contoh bagi semua pihak begitu. Tidak boleh lagi kita membiarkan ada anggota keluarga kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita yang mengalami hal seperti ini. Semua harus punya kepekaan sosial yang sama begitu. Baik pemirsa, kami menerima naskah berita terkait dengan rekaman suara korban yang disampaikan dan ini sudah tersebar di media sosial. Saya bacakan untuk Anda. Mata saya luka, sudah tak bisa melihat. Telinga luka, kepala luka, hingga kaki saya luka. Tubuh saya luka sangat parah. Dan meskipun saya dalam keadaan kepala darah semua, tapi saya berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimanapun saya juga ingin pulang dalam keadaan apapun juga. Sekalipun dalam keadaan amit-amit, dalam keadaan mati. Setidaknya orang tua harus melihat mayat aku kayak gimana. 3 tahun itu kamu nggak boleh keluar dari kosan? Nggak bisa karena udah nggak bisa lihat. Jadi kalau misalkan disiksa nih ya, terus saya teh mengeluarkan suara kayak gitu, rasanya dia teh disiksa lagi. Jadi saya teh kayak gak kemana-mana. Dia kan kerjanya sebagai debt collector. Jadi kalau misalkan dia pergi lagi ke konsumen, saya suka disuruh tidur. Kalau misalkan ikut, paling saya disuruh pakai masker. Aku sering dihukum sih. Aku sering dihukum. Pertama, mata dulu yang dihukum. Terus ini telinga, ya. Terus kaki juga sama bedok, ya. Terus dipaksa untuk pakai tato sama dia. Terus kalau makan sehari cuma 1 kali. Ya itu juga ya kalau makan aku juga makan sendiri. Terus sisanya bisa dibilang jatah mandi. Karena aku nggak bisa lihat ya. Jadi mau mandi gimana gitu kan. Kalau aku tuh kayak cairan gitu. Terus aku tuh diantar ke sini sama yang punya kosan. Nah jadi ya dia tuh bisa ngotot lah. Aku dalam keadaan kuku panjang. Terus kepala darah semua. Berdoa sama Allah, ya Allah gimana pun juga aku ingin pulang dalam keadaan apapun juga gitu. Sekalipun dalam amit-amitnya dalam keadaan mati pun gitu. Setidaknya orang tua harus lihat mayat aku kayak gimana gitu kan. Semoga kesembuhan diberikan kepada korban dan pelaku semoga saja bisa segera tertangkap. Sementara itu pemirsa, seorang warga panik saat wajah pelaku penyekapan dan penyiksaan tersebar di media sosial. Pasalnya dirinya memiliki paras yang mirip dengan pelaku. Klarifikasi yang disampaikan seorang warga terkait wajahnya yang mirip dengan wajah pelaku. Kita bisa lihat ya, wajah mirip Taufik. Warga ini pun akhirnya panik. Ya, pelaku penyekapan dan penganiayaan YTT di Rancaikek, Bandung hingga saat ini masih dicari. Dan seorang warga ini sempat menceritakan pengalamannya saat dia ditegur seorang bapak di minimarket, di mana bapak tersebut menuduh dia adalah sosok yang mirip dengan pelaku yang tersebar di media sosial. Akan tetapi warga ini menegaskan dirinya tidak ada hubungannya dengan kasus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Pratama Putra,
asal domisili Soreang, Kabupaten Bandung. Di sini saya ingin membuat video klarifikasi bahwasanya saya bukan Taufik Hidayat. Ya, jadi kemarin ada bapak-bapak di Alfamart tiba-tiba ngajewang gini ya. Kemana sih? Dirinya pelaku penganiayaan. Di sini saya mau garis bawahi bahwa saya bukan Taufik Hidayat seperti di foto ini ya. Memang rada mirip seetik, tapi itu bukan saya. Saya mah jangankan menganiaya wanita, ada semut nempel di tangan saya tiup, bukan saya keplak ya.